Assalamualaikum, halo, ketemu lagi di channel YouTube Motolife 0811. Kali ini saya akan mengajak Anda melihat video perjalanan saya dari Jakarta menuju ke Bandung, atau tepatnya ke Kota Baru Parahyangan, Padalarang. Rute yang saya pilih kali ini menuju Padalarang adalah dari Jakarta ke Paranggombong, lalu Subang, lalu menuju Ciater, Lembang, dan finish di Kota Baru Parahyangan, Padalarang. Oh ya, kali ini saya ditemani oleh Bang Oop, sekaligus bertugas sebagai kameramen. Ya, kalau Anda lihat shoot dari belakang seperti tadi, itu berarti hasil shoot dari kameranya Bang Oop yang menggunakan GoPro Black 11. Nah, ini seperti Anda lihat di daerah Bekasi, saya mencoba melewati kemacetan melalui jalur tanah berbatu. Mudah-mudahan ini nggak salah ya, karena kan ini bukan trotoar. Kalau salah ya mohon maaf dan jangan ditiru. Tapi ya namanya saya sedang mengendarai motor dual purpose, ya jadinya kepingin aja nyobain jalan-jalan seperti ini sekaligus melalui kemacetan. Oh ya, kita berangkat jam 7 pagi dari Tebet, Jakarta, lalu menuju Bekasi, melewati Kerawang, memasuki daerah Purwakarta, dan pemberhentian pertama direncanakan di Paranggombong. Untuk touring ini saya masih menggunakan motor Triumph Scrambler 400 XC, dan saya juga masih memakai kamera Insta360 X5. Sebelumnya seperti biasa saya mohon maaf kalau saya tidak begitu hafal nama tempat-tempatnya. Tapi kalau kita lihat dengan hamparan sawah seperti ini, sepertinya ini sudah di daerah Karawang.
Masya Allah, itu di depan ada gunung, cukup jelas ya, gunung yang cukup besar dan tinggi, tapi mohon maaf saya tidak tahu nama gunungnya apa. Dan perjalanan dari Karawang menuju Paranggombong, kira-kira jalannya seperti ini. Ada beberapa bagian jalan yang rusak, tapi tidak parah. Kalaupun misalnya kita touring pakai Matic bisa dilalui. Contohnya Bang Oop yang pakai ADV 160. Alhamdulillah akhirnya kita tiba di Paranggombong. Waktu menunjukkan sekitar jam 9:50 pagi. Saya sudah lama sekali ingin ke tempat ini karena melihat video-video yang ada di sosial media. Dan kebetulan alhamdulillah saya kesini dengan menggunakan motor scramble atau dual purpose. Tanpa pikir panjang, saya mencoba jalur tengah. Di sini ada 3 jalur. Jalur aspal, jalur pasir berbatu atau gravel, dan jalur yang cukup berat yaitu batu-batuan atau makadam. Alhamdulillah, uji coba atau test ride di trek gravel berjalan dengan baik. Saya rasa sudah cukup untuk test ride di jalur ini. Nah, ini adalah jalur ketiga, yaitu batu-batuan yang sering disebut orang dengan makadam. Ini sebetulnya yang saya incar. Melalui trek ini saya ingin mencoba performa dari motor saya, yaitu Triumph Scramble 400 XC, dan tentunya juga skill saya yang masih pemula ini. Alhamdulillah asik sekali sensasi berkendara di trek seperti ini. Beda dengan sensasi kita berkendara di aspal yang mulus. Dua-duanya mengasihkan, tapi masing-masing mempunyai sensasi yang berbeda-beda. Pemandangan di sini sangat luar biasa. Anda bisa lihat di latar belakang ada gunung, di sebelah kanan ada waduk Jatiluhur. Trek ini panjangnya mungkin kira-kira kurang lebih sekitar 1 sampai 2 km. Saya rasa saya cukup merasa nyaman mengendarai motor ini di medan berbatu seperti ini. Memang suspensinya tidak senyaman motor adventure yang pernah saya coba. Tapi saya merasa motor ini bisa saya kendalikan dengan rasa lebih percaya diri. Mungkin karena bodinya lebih ramping dan tidak terlalu tinggi. Alhamdulillah jalur berbatu atau makadam sudah berhasil saya lewati tanpa ada kesulitan yang berarti. Sekarang waktunya untuk mencoba jalur aspal. Wah, asik sekali ya, jalannya lurus dan kebetulan saat itu sepi, tidak ada kendaraan, hanya 1-2 motor yang lewat karena ini bukan weekend. Kalau weekend saya rasa di sini cukup ramai karena di sini juga disediakan tempat untuk camping. Ini dia tempatnya untuk camping. Untuk masuk bayar tiket per orangnya Rp5.000. Di sini juga Anda bisa menyewa kemah. Lokasinya ada di sini dan juga bisa di jalur makadam yang tadi.
Setelah puas bermain-main di off-road dan juga beristirahat minum sebentar di warung setempat, lalu kami kembali melanjutkan perjalanan menuju Subang. Kami melalui jalanan yang kiri kanannya seperti hutan. Sedangkan kondisi jalannya bagus, memang ada sedikit yang berlubang, tapi hanya sedikit sekali. Kami tiba di jembatan dan banyak sekali orang yang berfoto. Saya heran, tapi ternyata ketika melihat ke kanan, di situ saya melihat ada tembok besar. Ternyata itu adalah Waduk Jatiluhur atau Bendungan Jatiluhur. Tapi kami tidak berhenti karena nanti akan terlalu sore. Sedangkan saya memang menghindari riding di waktu gelap atau malam. Alhamdulillah, kita sudah sampai di kota Subang. Kurang lebih perjalanan dari Paranggombong sekitar 1,5 sampai 2 jam. Keluar dari Subang, kami langsung melaju ke arah Ciater. Saya baru kali ini melewati jalur Subang Ciater. Di tengah perjalanan yang ditunjukkan oleh Google, kami melewati sebuah jalan yang satu arah, lebar, dan dihiasi kiri kanannya dengan perkebunan teh. Jalannya pun sangat mulus dan lebar.
Lalu kami sampai di jalanan yang kiri kanannya dicat merah. Saya lihat di sebuah video dan katanya tadinya daerah ini cukup penuh dengan warung-warung. Tapi sekarang warungnya sudah digusur ataupun dipindahkan mungkin. Dan memang benar pemandangannya jadi indah sekali. Jalanannya mulus dengan tikungan-tikungan dan juga tentu udara yang sejuk, menambah kenikmatan riding. Alhamdulillah. Alhamdulillah kami sudah sampai ke persimpangan. Di sebelah kanan itu adalah ke Tangkuban Perahu. Kalau tidak salah di depan adalah daerah Cikole. Mohon maaf kalau ada salah-salah kata dalam penyebutan tempat. Setelah melewati kota Lembang, kami pun mengarahkan kendaraan kami ke Kota Baru Parahyangan, Padalarang. Kami tidak lewat kota Bandung, tetapi lewat Jalan Kolonel Masturi. Jalanan ini juga cukup estetik dengan jalan aspal yang mulus dan juga tidak ramai dengan kendaraan. Alhamdulillah akhirnya kami sampai ke tujuan, yaitu Kota Baru Parahyangan, Padalarang. Sampai di sini dulu video kali ini. Terima kasih atas waktunya telah menyaksikan video ini. Semoga kita berjumpa lagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa.